warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman semua, saya Dila Cynthia, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan Virtual Expo mengenai lesson study yang telah saya praktikkan pada praktek pengalaman lapangan 1 di SMA Negeri 6 Kota Padang. Baik, ini adalah poster yang saya persiapkan terkait pelaksanaan lesson study yang saya laksanakan di SMA Negeri 6 Kota Padang. Seperti yang kita ketahui bahwa lesson study dilakukan agar guru dapat mengembangkan kualitas pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif antara saya sebagai guru model, teman sejawat sebagai observer, dan dosen pembimbing sebagai observer, di mana kami berkolaborasi agar saya mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan saya laksanakan pada pembelajaran selanjutnya. Seperti yang terlihat di dalam poster bahwa rangkaian lesson study yang saya laksanakan di SMA Negeri 6 Kota Padang pada fase E di kelas 10 IPS 3, dalam pelaksanaan lesson study terdapat 3 rangkaian, yakni plan, do, dan see. Di mana plan merupakan perencanaan pembelajaran, do merupakan proses pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah see yang merupakan tahapan dari refleksi dari proses pembelajaran tersebut. Baiklah, masuk pada tahapan yang pertama, yaitu plan. Pada tahap plan, saya, guru pamong, dosen pembimbing, serta rekan sejawat melaksanakan perencanaan atau plan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Pada tahap plan, kami berdiskusi terkait perencanaan pembelajaran, mulai dari menetapkan metode yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran, media dan teknologi yang akan dipakai, menentukan asesmen untuk penilaian peserta didik, hingga mempersiapkan modul ajar yang akan dipakai dalam pembelajaran nantinya. Selanjutnya pada tahap yang kedua, yakni do. Pada tahap do ini adalah realisasi dari tahap plan yang sebelumnya telah didiskusikan dan telah direncanakan. Pada kegiatan pendahuluan, guru mengawali dengan mengucapkan salam, dilanjutkan dengan guru memeriksa kehadiran peserta didik, kemudian mengarahkan peserta didik untuk membaca doa serta membaca Al-Quran. Selanjutnya, guru memberikan motivasi kepada peserta didik. Kemudian, guru melaksanakan asesmen diagnostik terkait pemahaman siswa dengan cara memberikan pertanyaan pemantik terkait materi yang akan dipelajari oleh siswa. Setelah siswa menjawab pertanyaan atau memberikan pendapat mereka, kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya, pada kegiatan inti, guru memberikan sebuah konsep mengenai materi yang akan dipelajari pada hari tersebut. Salah satu contohnya materi OJK. Guru menjelaskan apa itu OJK menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint. Setelah itu, guru memberikan penjelasan secara singkat mengenai materi. Kemudian guru menjelaskan siswa untuk membagi kelompok agar mereka saling berdiskusi mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan. Lalu setelah peserta didik diberikan waktu untuk berdiskusi, guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan materi dalam bentuk poster, yang mana poster tersebut akan dijelaskan oleh masing-masing kelompok kepada kelompok lain. Setelah presentasi, guru meminta peserta didik agar memajang poster tersebut di dalam kelas agar bisa dilihat kapan saja. Kemudian, guru memberikan penguatan ataupun meluruskan terkait materi OJK yang telah peserta didik presentasikan dan memberikan review kembali terkait materi ini berguna untuk memberikan penjelasan terkait materi yang belum dipahami oleh peserta didik. Sedangkan pada akhir pembelajaran, guru memberikan kuis singkat terkait materi OJK tersebut. Tahap yang terakhir yaitu C. Pada tahap C, guru model, teman sejawat, serta guru pamong juga dosen pembimbing merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini, observer menyampaikan apa-apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan pada saat pelaksanaan pembelajaran tersebut. Hal ini merupakan sebuah evaluasi bagi diri kita sendiri untuk melakukan perubahan dan memberikan tindak lanjut pada proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya.
Baiklah, selanjutnya adalah hasil dari refleksi. Adapun hasil dari refleksi yang telah saya peroleh, yang pertama terkait hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik menunjukkan minat yang besar dalam pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan keaktifan mereka dalam belajar dan mempresentasikan hasil karya terkait materi mereka. Yang kedua, pengelompokan dengan metode PJBL ini sangat membantu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam belajar sehingga hampir keseluruhan peserta didik terlibat dalam pembelajaran. Yang ketiga, terdapat peningkatan pengetahuan terkait materi yang dipahami oleh peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya adalah hasil refleksi, yakni kekurangan saya dalam belajar atau dalam mengajar. Yang pertama adalah saya sebagai seorang guru belum mampu memperhatikan seluruh peserta didik sehingga masih terdapat peserta didik yang tidak aktif dalam presentasi. Yang kedua, asesmen diagnostik yang saya lakukan masih terlalu menyita banyak waktu di awal pembelajaran sehingga pada akhir pembelajaran saya cukup kewalahan dalam merefleksikan siswa. Yang ketiga, terdapat satu kelompok yang tidak mengumpulkan karya atau proyek yang saya minta. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut terhadap refleksi yang diberikan oleh observer. Yang pertama adalah saya akan merancang pembelajaran dengan lebih baik serta melaksanakan manajemen kelas yang lebih baik agar seluruh peserta didik mendapatkan perhatian yang sama hingga dapat dipantau oleh guru. Selanjutnya, kedepannya dalam asesmen diagnostik bisa memakai aplikasi yang mudah untuk menghemat waktu. Terakhir, pentingnya saya membuat kesempatan kelas terhadap kesepakatan pengumpulan tugas agar jelas sanksi yang diberikan untuk tidak mengumpulkan karya dengan baik. Baiklah, sekian Virtual Expo dari saya terkait pemaparan lesson study. Saya Dila Cynthia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.